Namaste, selamat datang lagi kembali di video Effendi Wang. Kali ini saya mau bahas tentang berikutnya, tentang tauhid ya. Kalau yang belum nonton, silahkan nonton di video saya sebelumnya. Jadi saya mau bahas lebih mendalam lagi sekarang. Jadi tauhid itu kan kalimat tauhid itu kan tiada Tuhan selain Allah. Jadi mau memberitahukan tauhid itu artinya oneness ya. Bahwa Islam itu meyakini ya Tuhan ya Allah ya satu. Tuhan itu ya satu. Nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima. Nah, spirit tauhid ini ya sebenarnya ini buat saya pribadi ya, saya tumbuh dari berbagai macam tradisi ya, Kristen, Buddha dan Hindu. Buat saya ya sama. Kristen juga spiritnya tauhid, meyakini bahwa ada sang ultimate yang itu ya satu. Walaupun teman-teman kira ada tiga, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya itu sebenarnya sama, satu. Itu kan seperti matahari, cahaya matahari dan cahaya matahari kan sesuatu yang sama gitu ya. Jadi Tritunggal itu hanya konsep untuk kita mengenali Tuhan kita ya gitu ya. Jadi perwujudan konsep itu macam-macam ya. Setiap guru, setiap orang suci punya berkahnya lain. Karma intelektualnya itu, pengalaman hidupnya berbeda, intelektualnya berbeda. Jadi bentuk dia mengenali Allah itu ya berbeda-beda di setiap zamannya, berbeda-beda ya, gitu ya. Jadi bagaimana Islam konsepnya pasti berbeda dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, tapi sebenarnya semuanya spiritnya sama, tauhid itu ya. Kita mau mengenali yang si satu ini tapi yang meliputi segala hal itu. Jadi nggak di Islam saja, di Kristen Tritunggal itu ya sama aja, mau mengenali yang satu itu. Terusnya di Buddha kesejatian, emptiness itu ya, sama, emptiness ya, itu kan kesejatian yang meliputi segalanya, ada di dalam hakikat dari segala hal gitu ya, kekosongan. Sama itu ya, sesuatu yang meliputi segalanya gitu ya. Mau mengenali Tuhan Allah yang hanya satu itu ya. Sama di Hindu juga, mau mengenali, misalnya kalau di Advaita Vedanta mau mengenali diri yang tiada diri, yang itu ya cuma satu, itulah yang nyata. Sebenarnya semua sama. Jadi kalimat tauhid ini ya, jadi kalau saya sebagai praktisi meditasi melihat, memandang ya, karena Islam agama termuda ini kayak dia menemukan Islam ini kayak satu ajaran yang sangat terstruktur, jelas, komprehensif ya. Maksudnya sebenarnya seharusnya lebih mudah kita paham tentang kesejatian, kehakikatan lewat Islam itu ya, karena dari simbol-simbolnya udah menunjukkan banget gitu ya. Jadi ini universal, jadi buat siapa saja, kalau buat saya pribadi. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam. Kalimat tauhid itu kan tiada Tuhan selain Allah ya, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita kan untuk jadi Islam kita harus, kalau kalimat syahadat bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan seperti itu yang kalimat pertamanya ya. Ini kan tentang iman ya, bahwa saya meyakini tiada Tuhan selain Allah. Jadi bukan sekedar oke, saya beriman, saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Ya udah, selesai. Nggak seperti itu. Jadi nggak stop sampai situ. Justru tugas kita adalah nggak beriman saja, tapi aku bersaksi. Kita harus menjadi saksi atas apa yang kita imani. Jadi nggak stop. Kalau di awal ya nggak apa-apa lah. Di awal mula kita bersaksi, hanya ngomong aja, aku meyakini. Tapi nggak stop sampai situ. Gitu. Nggak stop sampai situ. Kita menggali lagi ke dalam. Atau ya, makanya di tauhid itu kan katanya ada dibagi ya. Kalau saya lihat dibagi menjadi 3, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kan kalau rububiyah itu kan tentang apa ya? Keimanan tentang bahwa Allah itu yang menciptakan dan Allah itu yang memelihara. Itu ya. Ini sebenarnya sama kalau di Hindu, yang menciptakan, yang memelihara,
yang menghancurkan, gitu ya. Tapi ini bukan soal keyakinan. Bagaimana kita bisa memahami akal kita, ya, intelektual kita, kalau intelektual realize dulu. Bagaimana akal kita, intelektual kita bisa memahami bahwa semuanya ini Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Ayo, mau jadi bersaksi atas tauhid itu harus Allah yang satu, yang tiada Tuhan selain Allah, itu kita harus mengenal itu. Allah yang menciptakan dan memelihara itu yang seperti apa? Kita renungi setiap hari gitu ya. Allah yang menciptakan manusia. Manusia ciptakan. Coba cari, menggali, kita mengenali, mencari tahu. Yang ciptakan kita siapa? Manusia ini siapa yang ciptakannya? Semua makhluk hidup yang ciptakan Allah. Allahnya mana ya? Bagaimana dia menciptakannya? Kita gali, kita coba kenali. Gitu ya. Kita cari tahu, kita kenali kebenarannya lewat sains, lewat berguru, lewat penggalian ke dalam, gitu loh. Maksudnya gitu kan, kita mau bersaksi gitu, nggak ada berhenti, kita cari tahu kebenaran itu. Bagaimana Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara kita. Oh, saya yang pelihara diri saya, enggak, Allah yang memelihara. Harus kita meyakini loh. Tapi bagaimana Allah memelihara kita? Nah, kita coba gali, belajar terus sampai kita bisa mengenali, mengimani tauhid yang rububiyah. Itu terus kan ada uluhiyah. Jadi yang Allah adalah Tuhan yang jadi tidak ada Tuhan selain, kita hanya menyembah Allah lah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Kan maksud gitu kan? Uluhiyah. Kita merenungi, kalau benar kita mengimani bahwa yang kita sembah ini ya nggak ada Tuhan lain selain Allah, gitu ya. Berarti kita tahu dong Allah itu yang mana, gitu. Allah itu selama ini kita coba introspeksi, kita selama ini menyembahnya ke siapa? Kalau benar ke Allah, tapi kenapa ada kekhawatiran? Kok kayak setiap hari mikirnya bukan Allah, mikirnya duit. Setiap hari mikirinnya kekhawatiran kesehatan, setiap hari mikirin kekhawatiran masa depan, ketakutan, macam-macam. Apakah kita benar-benar udah mengimani dalam konteks tauhid yang ini, pemahaman tentang uluhiyah ini, yang bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah? Benar nggak selama ini kita benar? Oh, belum kan? Makanya coba gali, kenali. Oh, selama ini saya introspeksi, saya masih belum. Saya masih menyembah Tuhan lain. Tuhan lain itu yang nggak usah jauh-jauh loh, nggak usah mikirin agama lain loh, mikirin Tuhan lain apa itu loh, keserakahan, uang, kesombongan, pangkat, nah itu loh, itu nggak usah yang rumit-rumit, gitu ya. Terusnya yang terakhir kan asma wa sifat. Jadi asma itu kan nama, ya, sifat. Jadi kayak asma husna ya, kalau saya nggak salah ya, ada 99 nama Allah kan. Husna itu nama yang baik ya, nama yang indah. Jadi seperti perwakilan sebutan nama-nama Allah. Jadi Allah ada yang maha besar, Allah yang meninggikan, Allah yang maha merendahkan, Allah. Kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya nggak terbatas 99 ya, saya yakin tafsirnya nggak. Jadi cuman mau menunjukkan bahwa Allah itu ya yang meliputi segalanya, yang tiada batas. Jadi nggak 99 saja, tapi yang nggak ada batas, gitu loh. Itu Tuhan yang tiada batasnya. Gitu. Kalau teman-teman lihat, ini kayak dualitas. Ada dualitas. Jadi meliputi segalanya, ada yang meninggikan, ada yang merendahkan juga. Gitu loh. Ada yang membenci, ada yang memaafkan, maha membenci, macam-macam kan nama-nama Allah. Jadi Allah itu meliputi semuanya, segala hal. Gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami sifat Allah ketika kita marah kepada misalkan orang yang mengecilkan kita, orang yang misalkan membenci kita, semua itu ada apa ya, ada kebaikan Allah di dalamnya semuanya, gitu loh. Benarkah kita udah mengimani Allah yang maha besar, yang tiada batas, yang mempunyai sifat-sifat yang indah itu? Kan enggak, kita milih-milih. Jadi kita milih-milih sifat-sifat Allah yang kita suka aja. Allah yang memberkahi kita, Allah yang memberi kita. Ini kan maunya seperti itu aja.
gitu loh. Jadi spirit tauhid ini kan yang kita harus pahami loh ya. Jadi ini bukan buat teman-teman muslim aja ya, buat kita semua, universal ya, universal gitu ya. Semua manusia yang mau bahagia, terselamatkan, bebas dari penderitaan, yang memahami ini tauhid ini gitu ya, yang rububiyah, yang uluhiyah, yang asma wa sifat ini gitu ya. Itu loh, saking strukturnya untuk memahami ini ya, Islam pun buat ada namanya apa, 5 rukun Islam ya, 5 rukun Islam gitu ya. Ada apa? Syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kamu teman-teman kalau mau memahami ini, teman-teman coba jadi tauhid ini kan kita nggak gampang loh ya, masuk jalan tauhid, maksudnya memahami tauhid ini nggak gampang gitu loh. Yang tadi saya ceritakan, emang teman-teman bisa langsung paham gitu, Allah yang maha menciptakan, memelihara, emang yang mana Allahnya, di mana Allahnya? Kan teman-teman harus sambil belajar, sambil setiap saat merenungi. Makanya dibuatlah rukun Islam. Pertama, teman-teman meyakini dulu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yakin dulu ya. Baru meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, dengan teman-teman sudah meyakini, baru teman-teman baru bisa masuk ke step berikutnya. Kenapa? Praktik. Teman-teman disuruh sholat. Kalau teman-teman nggak meyakini yang pertama, nggak syahadat, bagaimana teman-teman? Ya sholat aja nggak ada. Gue nggak yakin kok. Makanya kenapa harus pertama dulu syahadat dulu? Ya kan yakin dulu loh, yakin bahwa ini ajaran ini udah memang proof, memang ini Nabi Muhammad adalah Nabi besar utusan Allah yang memang spesial, yang menurunkan ajaran-ajaran yang bisa membantu kita mengenali Allah. Akhirnya kita bisa menyatu dengan Allah. Gitu loh. Udah yakin baru masuk. Nah, udah yakin kan nih, masuk sholat. Sholatnya sampai buat sehari 5 kali loh, bayangin aja loh, ini paling spesial gak? Kalau saya sebagai misalkan Kristen Katolik ya, seminggu sekali ke gereja ya, gitu ya. Kalau ini sampai saklek diingatkan bahwa sholat sehari 5 kali, sebenarnya itu tanda apa sih? Tanda kalau untuk mengenali tauhid itu nggak mudah loh teman-teman, nggak mudah. Sampai seumur hidup teman-teman harus sholat ya, harus sholat gitu. Pertanyaannya teman-teman tuh nggak, sholat itu ngapain? Sholat itu bukan ya gerak-gerak sambil berkata-kata, nggak seperti itu loh. Jadi kalau cuman gerak ya yoga aja, gerak juga gitu kan. Jadi sholat itu meaningnya dalam sekali itu, sampai sehari harus 5 kali. Kalau teman-teman sholat, pertama teman-teman disuruh harus niat yang sesungguhnya. Setiap amal ya kan tergantung dari niatnya kan. Jadi pertama diajarkan untuk niat, kedua terusnya kan harus berdiri hadap kiblat. Jadi teman-teman di state-nya dipersiapkan ya. Dan di sholat selalu teman-teman diajarkan untuk apa sih? Kalau teman-teman bacaan dalam sholat itu, kalau saya lihat selalu kita mengingatkan kalau Tuhan itu maha besar gitu ya. Tuhan itu maha besar ya kan. Allahu Akbar sering disebutkan gitu ya. Kita merenungi Tuhan yang maha besar. Terus ada doa iftitah gitu ya. Jadi tentang apa sih? Tentang berserah, surrender ya. Kita merenungkan, kita sudah berserah belum sih sama Tuhan selama ini? Kita selama ini melekati apa sih gitu. Diingatkan lagi untuk berserah gitu ya. Dengan cara itulah, kalau dengan kita belajar bisa berserah, kita pelan-pelan bisa mengenali Allah yang tadi itu, yang memelihara kita, yang menjaga kita gitu ya. Kalau kita nggak berserah, bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita berserahnya pada uang kita ya, pada yang lain-lain, nggak bakal mengenali sholat sampai kapanpun gitu ya. Terusnya ada namanya Al-Fatihah kan selalu dibaca juga. Tentang apa sih? Tentang minta petunjuk. Jadi teman-teman selalu itu minta petunjuk penting ya. Jadi kayak saya, pemahaman saya saat ini, saya terus minta petunjuk Tuhan, beri petunjuk setiap saat, berikan hikmat, ilham gitu ya. Jadi setiap saat berdoa biar Tuhan yang menuntun kita, dengan itu mengatakan Al-Fatihah itu ya. Itu loh. Jadi pahami kayak gitu-gitu loh. Jadi sujud, minta mohon pengampunan, minta mohon ampun,
kita mengaku salah, ini kan seperti menanggalkan ego gitu ya. Dengan sholat aja kita belajar berserah, kita belajar untuk menanggalkan ego, kita belajar untuk apa sih, ya seperti itu aja. Itu kalau kita setiap hari ingat, sehari 5 kali ingat berserah, ingat minta petunjuk Tuhan, bukan minta petunjuk orang lain, dukun atau profesor gitu ya, petunjuk ya Tuhan gitu loh. Minta mohon pengampunan. Ini tuh udah bibit-bibit kita bisa mengenali Allah yang Esa itu, sehingga kita mengenali hakikat itu. Yang satu udah bersama diri kita, yang menjaga kita. Masih belum kenal, makanya Islam buat lagi lebih terstruktur. Ada lagi apa? Zakat. Karena tahu nih manusia ini paling serakah soal duit gitu loh. Suruh zakat, buang dikit-dikit aja loh, berapa persen ya. Manusia juga pengen gak kuat sekarang sama apa? Sama fisik, makanan, mental, makanya ada puasa. Dibuatlah gitu ya. Haji terusnya juga gitu ya. Dengan berhaji kita bertemu sama teman-teman seiman kita, sama-sama bertumbuh. Kalau di Buddhis ada sangga, itulah penting-pentingnya itulah. Itu ya teman-teman. Jadi ini pandangan saya tentang tauhid. Jadi ketika teman-teman menjalankan ini semua, mencoba memahami, ya akhirnya nanti ya teman-teman mengenali Allah yang katanya la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya teman-teman memahami, mengenali, dan akhirnya teman-teman mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sejati. Oke, itu ya. Thank you sharingnya ya. Kenapa saya bisa paham itu? Sebenarnya basicnya sama ya, Buddhism, Kristiani, Hindu ya, mau mengenali sesuatu yang sama konsep yang sama gitu ya. Nah, saya sendiri pribadi saya punya konsep yang berbeda gitu ya. Kalau saya sebutnya diri sejati. Jadi perjalanan mengenai ini buku ya. Buat teman-teman yang belum punya, silakan boleh hubungin saya di nomor WA saya di Facebook, boleh. Tertarik belajar. Jadi kalau konsepnya konsep diri gitu ya. Dirinya mana? Kan bukan aku yang mana? Aku bukan tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini, tapi ada aku yang meliputi segalanya. Sama gitu ya. Makanya ada konsep mengenali diri maka mengenali Tuhan. Itu ya. Jadi sesuatu yang mau mengenali yang sama, tapi konsep-konsep setiap orang berbeda-beda. Itu ya. Teman-teman sekarang beragama Islam ya, teman-teman berarti berkarma untuk mengambil jalan ini, metode ini, cara ini untuk mengenali yang itu. Gitu. Dan ajaran Islam bukan musuh dari ajaran Kristen. Islam bukan musuh dari ajaran. Enggak, ini sesuatu yang jalan gitu ya. Jadi tergantung karma teman di mana-mana. Mana yang lebih baik, yang enggak ada yang lebih baik. Itu tergantung yang di atas yang mau membimbing kita ya. Kita sebagai manusia ya minta mohon, minta petunjuk gitu ya, minta berkah Tuhan. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dapat berkah yang sama, berkah semakin mengenali la ilaha illallah itu ya, tiada Tuhan selain Allah. Namaste.